Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi bersama Bapak Muhammad Fauzi Hamzah. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Tetap jaga kondisi kesehatan masing-masing dari kalian. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kalian harus menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Baik, Bapak akan menjelaskan sekilas mengenai salah satu komponen yang ada di dalam sistem regulasi pada manusia, yaitu sistem saraf. Terdiri dari dua kata, yaitu sistem dengan saraf. Harus ketahui dulu bahwa sistem itu yaitu banyaknya kumpulan daripada komponen yang punya masing-masing fungsi, tapi tujuannya tetap sama, ya. Jadi komponennya banyak, fungsinya beda-beda, tapi tujuannya sama. Nah, kalau digabung dengan sistem saraf itu sendiri, yaitu dia fungsinya untuk mengatur tindakan yang dilakukan oleh tubuh kita. Mengatur segala tindakannya dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan sinyal-sinyal dari masing-masing tubuh kita. Contoh, ketika kita dipanggil, menengok, itu adalah salah satu responnya. Ketika kita kepanasan, kita juga nanti berteduh atau memakai topi atau memakai payung segala macam. Nah, itu adalah reaksi respon daripada keterlibatan sistem saraf. Bagian terkecil daripada sistem saraf yaitu neuron atau sel saraf. Sel saraf ini kalian sudah mempelajarinya pada saat pertemuan yang telah lalu. Ada gambar, kemudian ada neuron, ada neurit, dendrit, nodus transfer, sinaps. Nah, itu adalah bagian daripada unit terkecil sel saraf. Nah, adapun secara umum sel saraf itu terbagi atas dua. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terbagi atas dua hal. Yang pertama itu otak dan kemudian sumsum tulang belakang. Apa perbedaannya antara otak dengan sumsum tulang belakang? Yaitu ketika otak bekerjanya untuk gerakan-gerakan sadar. Contoh gerakan sadar yang tadi ketika dipanggil menengok, itu adalah gerakan yang sadar. Kemudian perbedaannya dengan sistem saraf pusat yang satu lagi, yaitu sumsum tulang belakang, dia bekerja untuk gerakan refleks. Contohnya apa? Ketika memasak, tangan tidak sengaja menyentuh daripada penggorengan tersebut, otomatis tangannya dia akan mereflekskan diri menghindari kena daripada panas tersebut. Nah, itu adalah perbedaan antara sistem saraf pusat antara otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian kali ini adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adapun ini terbagi atas berbagai macam. Yang satu menurut letaknya terbagi atas sistem saraf kranial yang letaknya di sekitar otak, dan kemudian ada sistem saraf tepi spinal yang letaknya di sekitar sumsum tulang belakang. Itu berdasarkan letaknya. Kemudian sistem saraf tepi yang berdasarkan fungsinya yaitu ada dua. Yang pertama sensoris, yang kedua itu adalah motorik. Sistem saraf tepi yang berdasarkan fungsinya yang pertama sensoris atau aferen. Fungsinya untuk meneruskan informasi dari reseptor kepada kepada sistem saraf pusat. Apa itu reseptor? Reseptor itu penerima rangsang berupa alat indera seperti mata, telinga, dan kulit. Itu adalah reseptor penerima rangsang. Untuk kemana dihantarkannya? Dihantarkannya ke sistem saraf pusat. Apa yang tadi? Otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kemudian yang kedua, sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya yaitu motorik atau eferen. Apa itu eferen?
menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat menuju efektor. Nah, yang tadi mah dari reseptor ke sistem saraf pusat, sekarang sistem saraf pusat ke efektor. Apa itu efektor? Salah satu contohnya efektor itu yang meneruskan rangsangan. Seperti apa? Menendang bola, kemudian menyemes, itu adalah reaksi-reaksi daripada efektor. Berlari itu juga sama, reaksi daripada efektor ya. Kita akan bahas tentang tadi apa itu efektor. Jadi tadi efektor itu yang menerima rangsangan. Nah, ternyata efektor ini terbagi atas dua. Yang pertama itu somatik dan somatik atau somatif. Kemudian yang kedua itu adalah otonom. Yang pertama yang somatif itu rangsangannya diterima oleh otot-otot. Jadi otot-otot yang di dalam tubuh kita, otot tangan, otot kaki, menendang, tadi menyemes, itu adalah otot daripada otot tubuh kita di otot rangka. Kemudian yang kedua yang otonom, ini yang gerakannya tidak sadar dan didapati pada kelenjar otot jantung, otot sel-sel kelenjar. Seperti apa detak jantung kita? Nah, itu secara tidak sadar detakannya. Kalau kita menendang itu sadar, tapi kalau misalnya detak jantung kita itu tidak sadar. Contoh yang lain yang kemarin ada di LKPD yaitu pupil. Ketika pupil membesar, mengecil, itu adalah reaksi daripada rangsangan. Nah, itu adalah yang otonom. Yang otonom juga yang gerakannya tanpa kita sadari atau yang namanya involunter itu terbagi atas dua. Yang pertama simpatik, yang kedua parasimpatik. Apa perbedaannya? Yang pertama yang simpatik itu meningkatkan kerja daripada organ-organ tubuh kita. Kalau yang parasimpatik itu menjadikan tubuh kita homeostatis atau stabil. Contoh, tadi yang simpatik berarti meningkatkan kerja organ-organ kita. Pupil itu akan membesar ketika sumber cahayanya berkurang. Jadi itu agar fungsi mata kita optimal kerjanya, maka geraknya oleh simpatik. Nah, ketika misalnya nanti ada cahaya kembali, yang menstabilkannya yaitu adalah